Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama kami dalam program Simple Talk edisi hari Jumat 8 Juli 2022. Oke, mungkin teman-teman yang sudah bergabung di layanan Zoom meeting kita dan juga di live streaming Facebook, YouTube kita dan juga live streaming di Instagram kita juga. Aku izin sedikit memberikan apa ya, intermezzo lah tentang topik kita pada kesempatan kali ini. Nah, generasi muda tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah gerakan menulis. Tentunya gerakan menulis ini sangat membantu sekali untuk memperluas wawasan dan literasi kita sebagai kaum muda khususnya untuk menyuarakan ekspresi, kemudian sebagai peluapan emosi dan juga bisa sebagai strategi untuk menambah wawasan dan literasi. Nah, nggak perlu berpanjang lebar lagi deh, langsung aja kita sapa nih narasumber kita. Ada Bang Noval di situ. Halo Bang Noval yang sudah di tengah-tengah kita. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo, selamat malam juga Bang Imam. Gimana kabarnya Ya, nih Bang Noval hari ini? alhamdulillah baik. Baik. Oke, di situ juga ada teman-teman kita yang sudah bergabung di Zoom. Ada Bang Kunoku, ada Kak Nikma, ada Kak Delia, Bang Bintang, dan Kak Soleka. Oke, mohon maaf sebelumnya, tadi aku dapat sedikit pesan dari narasumber kita yang kedua, bahwasannya beliau lagi terjebak di salah satu kondisi yang mengharuskan beliau itu agak datang terlambat. Jadi mohon eh, apa ya, mohon dibukakan pintu maafnya lah ya atas keterlambatan narasumber kita yang kedua. Oke deh. Jadi teman-teman, tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengasah bakat melalui Wattpad. Nah, kalian kaum-kaum muda pasti sudah tidak asing lagi dengan platform yang satu ini. Ya, Wattpad merupakan salah satu platform yang digunakan kaum-kaum muda untuk meluapkan emosinya dalam bentuk tulisan. Baik itu dalam bentuk mini novel, buku, cerita, cerpen, ataupun yang lainnya. Nah, di sini sudah hadir ya tadi Bang Novel sudah kita kenalkan. Mungkin Bang Novel bisa lebih lengkap lagi untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Bang Novel. Mic-nya dihidupkan dulu Bang. Oh iya, maaf. Apakah sudah jelas soalnya? Siap, sudah jelas kok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul meski tidak secara langsung gitu ya teman-teman semua. Kita bertemu pada kesempatan hari ini di Zoom, acara virtual Zoom meeting gitu ya. Alhamdulillah ini first banget gitu ya untuk acara materi, saya memberi materi di Zoom ini. Nah, alhamdulillah teman-teman. Oke, untuk selengkapnya perkenalkan, nama saya Naufal Riana Ramadan. Saya salah satu seorang pelajar ya, masih pelajar. Sekarang masih berjenjang di kelas 12 SMA, udah naik alhamdulillah kemarin. Meski itu, saya di selang kesibukan saya sering menulis di platform Wattpad tentunya. Saya mengaplikasikan tulisan saya, dipublish di Wattpad dulu, udah di Wattpad langsung saya mempublikasikannya, memberanikannya untuk menerbitkan buku saya. Dan alhamdulillah beberapa buku telah saya terbitkan, mulai dari kolaborasi, mulai dari antologi bersama teman-teman saya, teman-teman online di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya telah berani menerbitkan sampai sekarang, insya Allah. Itunya. Oke, teman-teman bisa cek juga campaign di Instagram saya di novel underscore R-nya 2 Ramadan. Oke, itu aja mungkin perkenalan singkat saya, Bang Imam. Oke, dicukupkan segitu. Oke, nah terima kasih Bang Noval sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin aku sedikit memperkenalkan narasumber kita yang kedua, teman-teman. Ada Bang Moh R. Fadilah, atau beliau ini punya nama panggung ya, bisa disebut nama panggung Kak Mochi. Dia asalnya dari Jakarta juga, merupakan seorang pelajar dan salah satu penggiat Wattpad juga. Tapi beliau masih berhalangan hadir nih Bang Noval. Jadi aku persilakan terlebih dahulu Bang Noval untuk menjelaskan. Ini materinya udah aku share. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Siap. Oke, Bang Noval, dengan segala hormat tempat dan waktu kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makasih ya Bang Imam. Oke, ini agak sedikit belum. Oke, tapi gak apa-apa. Oke,
kita langsung aja ya pada materinya teman-teman semua. Mohon dicatat apa yang penting gitu ya. Tapi semoga bermanfaat. Oke. Judul di sini, judul materi saat ini yang saya akan berikan yaitu dengan tema mengasah bakat melalui tulisan. Kalau di tema yang di banner itu kan mengasah bakat melalui Wattpad. Kan sebelum kita ke Wattpad mungkin kita harus memperbaiki sebuah tulisan kita. Nah, mengasah bakat melalui tulisan. Oke. Next, Bang Imam. Nah, apakah menulis itu bakat? Menulis itu bukan bakat, tapi sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh semua orang. Bakat dan minat itu ada dua hal yang berbeda, tetapi terkadang keduanya menyatu dalam diri seseorang. Ada orang yang berbakat menulis dan ada juga orang yang berminat menulis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan menulis itu bukan bakat, tapi sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Oke. Dan terkadang keduanya juga menyatu dalam diri seseorang. Ada yang berbakat menulis dan ada juga yang berminat menulis. Jadi menulis itu bukanlah bakat. Oke, selanjutnya Bang Imam, next. Next. Oke. Di sini ada kata-kata quotes indah. Semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Ali bin Abi Thalib. Nah, saya termotivasi oleh kata-kata ini. Ketika saya merenungi gitu ya di setiap kata yang diperoleh dari quotes ini, saya mendapatkan sebuah motivasi juga gitu ya. Ketika saya menulis, bahkan seorang penulis itu pasti bakalan tiada, dan bukan hanya seorang penulis tapi semua orang itu pasti bakalan tiada. Hingga kita sampai di mana kita tiada itu jangan sampai kita meninggalkan sesuatu apa yang tidak orang-orang yang dekat tuh jadi mengenang gitu. Pokoknya tinggalkan apa yang membahagiakan kita. Jadi kalau saya itu kan motonya itu apa ya? Tulislah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita menulis sebuah kata-kata atau cerita yang bermanfaat bagi orang dan orang yang membacanya itu termotivasi oleh kata-kata kita atau terinspirasi misalkan ya. Jadi yang misalkan kata-kata itu yang membangun gitu. Dan ketika si pembaca itu memang benar-benar langsung membangun dirinya jadi lebih baik. Nah, itu bisa membahagiakan saat kita di akhirat kelak. Jadi tulisan kita tuh sampai benar-benar bermanfaat banget gitu di saat kita udah tiada itu gitu. Jadi yang bermanfaat itu tulisan. Oke. Tuh, next. Nah, ini beberapa ada tips kiat menumbuhkan semangat menulis. Ada apa aja tuh? Yang pertama, terus menulis. Menulis tentang apa saja. Buatlah berbagai contohnya berbagai resep makanan, entah berbagai resep makanan, parenting, bahkan curahan hati sekalipun, tulis saja seperti menulis di diary. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang penulis, jangan langsung kita menulis apa yang belum kita mampu gitu atau belum kita tahu gitu. Jadi tulis apa yang bisa kita tulis. Nah, seperti itu. Misalkan tentang apa saja, entah itu berbagai resep makanan, misalkan karena kita suka masak boleh. Kita suka masak tapi kita pengen jadi penulis juga boleh, bisa. Kita tulis resep masakan apa aja. Tulis. Bahkan untuk sekarang kenapa dari memasak bisa menjadi seorang penulis novel yang hebat. Bisa dari situ ketika penulis itu membuat sebuah cerita, misalkan judulnya seorang koki terkenal menjadi apa, atau misalkan si koki cantik bersama pangeran, misalkan kan seperti itu kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi menulis dari walau dari hal yang sepele seperti ini gitu ya. Nah, betul. Jadi ketika ingin menjadi penulis, teruslah menulis apa yang ingin kamu tulis seperti itu. Yang kedua itu ada konsisten. Harus berkomitmen pada diri sendiri untuk konsisten menulis. Setiap saat menulis. Ketika kita ketika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus konsisten terhadap diri sendiri gitu. Menulis. Dan apa yang ingin kamu tulis. Minimal setiap hari itu ada tulisan yang kamu tulis. Misalkan hari ini kamu akan menulis, entah itu tentang apapun itu, tentang kisah hidup yang sedih, kisah hidup yang bahagia, tulis aja. Karena itu akan
melatih diri dulu agar menjadi seorang penulis dan semangat menulis. Oke, next bagaimana? Oke. Oke, di sini ada selanjutnya yang ketiga ada tips menumbuhkan semangat menulis. Yang ketiga, jangan takut. Jangan takut bila tulisan kita tidak akan diterima oleh pembaca. Kita harus yakin bahwa tulisan kita bisa diterima mereka. Harus ada keyakinan dan percaya diri bahwa tulisan kita menarik untuk dibaca. Semakin banyak berlatih, akan semakin baik kualitas kita. Nah, seperti halnya saya gitu ya. Teman-teman, kita bisa contoh mungkin ya. Saya sebelum menerbitkan novel kan saya melatih diri dulu ya menulis. Saya beranikan diri menulis atau mempublish di Wattpad gitu ya. Meskipun kalau dulu itu nulis tuh ya setengah-setengah gitu ya. Kalau misalkan baru buat satu cerita, ingin buat cerita yang lain. Cerita aja belum beres gitu. Jadi buat cerita lain terus aja. Sampai akhirnya alhamdulillah saat sekarang kemarin yang pertama saya bisa menerbitkan buku Kolam Aswad. Kolam Aswad itu berupa kumpulan quotes, puisi, dan kata-kata motivasi gitu ya teman-teman. Meski halamannya nggak terlalu tebal gitu. Nah, saya aplikasikan dulu di Wattpad. Itu benar-benar terniat gitu ya. Ketika niat itu muncul secara datang tiba-tiba. Niat dan usaha. Ketika itu tuh saya masih ingat. Ketika saya malam gitu ya, malam entah jam 12 malam gitu ya. Entah kenapa saya terpikirkan untuk membuat sebuah cerita itu, untuk membuat sebuah Kolam Aswad ini. Kenapa saya ingin membuat atau pokoknya intinya niat dan motivasi itu ada, datang dan tiba-tiba gitu. Jadi saat itu saya langsung garap buat cover untuk di Wattpad untuk menarik teman-teman semua gitu ya untuk membaca. Jadi saya beranikan dan apapun yang saya tulis quotes biasa gitu ya. Setiap hari saya selalu konsisten, alhamdulillah, satu hari satu quotes, satu hari satu puisi. Misalkan sekarang quotes, besoknya puisi, besoknya lagi motivasi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada jangan banyak mikir. Kadang kita terlalu banyak memikirkan ide yang ada di kepala. Merasa semakin ini burem Bang Imo mencoba. Gimana ya? Burem ya? Aduh, gak kebaca. Gimana, masih buram? Nah, oke, pas. Jangan banyak mikir. Kadang kita terlalu banyak memikirkan ide yang ada di kepala, merasa semakin banyaknya ide, malah tidak jadi menulis. Jadi jangan banyak mikir, menulis saja lah. Jadi apa yang ada di pikiranmu, tulis aja. Meskipun nggak nyambung, meskipun jelek, atau meskipun apapun itu tulis aja. Harus berani percaya diri. Karena menulis itu bukanlah sebuah hal yang harus kita perbaiki langsung gitu. Jadi apapun meskipun itu jelek ataupun tidak pantas gitu ya, pokoknya tulis aja. Itu suatu saat kamu akan merasakan bahwa tulisan itu bagus. Karena saya juga pernah gitu ya, nulis gabut gitu ya, gak ada kerjaan. Pada saat gak ada kerjaan, saya menulis apa saja yang ada dalam pikiran saya. Emang itu jelek. Pada saat 2 minggu kemudian atau beberapa hari kemudian saya baca, wah, itu sangat memotivasi diri saya, sangat menginspirasi. Kok tulisan saya bisa sebagus ini gitu. Padahal waktu itu saya tidak menulis sebagus ini. Nah, seperti itu. Oke, next. Selalu siapkan buku catatan. Nah, catatan itu penting teman-teman. Sediakan notes atau buku kecil untuk mencatat ide. Ide bisa datang dari mana saja, kapan saja, dari siapa saja, dan bagaimanapun caranya. Nah, kalau saya dulu itu kenapa kepikiran untuk membuat sebuah cerita itu kan pokoknya pada saat saya dalam kondisi apapun ya, kalau dulu mah pada saat saya lagi sibuk-sibuknya saya beranikan atau sempatkan diri untuk menulis. Ketika teman-teman saya sedang sibuk-sibuknya rapat, saya di sini gitu ya, gak ada catatan, saya itu gak bawa catatan,
saya bawa HP gitu ya, karena saya tuh gak paham benar gitu apa yang di rapat atau yang didiskusikan pada saat itu. Saya nulis, saya coba fokus, tapi bisa fokus pada saat itu, karena kan ide itu muncul pada saat tidak tepat gitu datang waktu. Ketika kita ingin menulis tapi ide itu tidak ada, ya mustahil kita bisa menulis, tapi pasti itu bisa. Nah, pas waktu kapanpun itu, saat ide muncul ya tulis aja gitu. Nanti ketika kita ingin menulis ya langsung tuliskan di sana, bisa lancar seperti itu. Oke, next. Cintai apa yang dikerjakan. Cinta itu penting, menulis juga butuh cinta. Kalau sudah cinta, kita akan melakukan apapun untuknya, bukan? Nah, begitupun kita mencintai menulis. Kalau kita udah cinta sama yang namanya menulis, kita akan melakukan apapun untuknya. Jadi kita pasti akan berkorban waktu, berkorban banyak ide juga, berkorban banyak untuk mencari inspirasi yang banyak. Apapun itu untuk menulis. Oke, next. Menulis juga butuh cinta. Nah, siap jadi penulis, bersemangatlah dan berjuang. Siapapun bisa menulis buku, termasuk Anda. Mulailah dari langkah-langkah kecil dan jadilah penulis. Nah, oke, next. Oke. Ketika kita menjadi seorang penulis, tentunya seorang penulis punya tujuan. Nah, sebelum menjadi penulis, tentukan tujuan terlebih dahulu. Tentukan sejak awal apakah ingin menulis sebuah novel, buku tips, atau kumpulan cerpen. Jika Anda telah memiliki banyak kumpulan cerita pendek, tak akan ada salahnya untuk menggabungkannya jadi sebuah buku. Carilah benang merah untuk setiap cerita. Jika ingin menulis novel, tentukan jalan cerita sejak awal. Untuk buku tips atau fakta, rajin-rajinlah mencari sumber yang bisa dipercaya sebagai bahan tulisan. Segmen. Setelah menentukan tema, waktunya menentukan siapakah pembaca Anda. Ini penting untuk menentukan gaya penulisan. Bila segmen dewasa, tidak lucu kan kalau gaya penulisannya menggunakan bahasa remaja. Jadi, usahakan untuk memposisikan diri sebagai pembaca. Nah, begitu teman-teman. Oke, next. Nah, yang kedua, sebelum kita menjadi penulis, buat outline. Outline itu sangat penting, teman-teman, yang harus kita perhatikan. Agar tema tak lari kemana-mana. Buatlah outline atau ringkasan ide. Misalnya bab 1 membahas cerita tentang A. Tentang A apa? Sedang bab selanjutnya membahas cerita si D. Buatlah ringkasan cerita hingga usai. Menentukan jalan cerita dari awal bisa meminimalisasi ide buntu di tengah jalan. Sedangkan untuk banyaknya bab, itu tergantung sebanyak apa ide yang akan dituangkan. Coba deh, mulai melirik buku-buku yang telah diterbitkan dari sana. Anda bisa banyak belajar. Nah, gitu. Oke, next. Nah, sebelum menjadi penulis, yang diharuskan melatih itu buat deadline. Target merupakan hal penting dalam menulis. Deadline tetap diperlukan agar buku cepat selesai. Jadi, buatlah tenggat waktu untuk setiap bab. Tuliskan pada outline, misalnya bab 1, meski selesai dalam waktu 3 hari, maka luangkan waktu setidaknya 30 menit dalam sehari untuk menulis. Kalau perlu, mintalah seseorang rekan untuk mengingatkannya. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya. Sebelum menjadi penulis, maka siapkan referensi. Perkara ide dengan banyak membaca, carilah referensi. Untuk memperkaya tulisan, apalagi jika ingin menulis buku. Tentang tips, tak ada salahnya sering bertukar ide dengan rekan lainnya. Referensi bisa didapat dari berbagai sumber, mulai dari buku, internet, serta pengalaman orang sekitar. Apalagi zaman sekarang, zamannya milenial, bisa tuh ditemukan dari berbagai macam sumbernya. Nah, seperti itu. Anda juga bisa mengamati keadaan sekitar sebagai sumber ide. Sesekali carilah tempat asik untuk menulis. Di kafe kesayangan misalnya, supaya membuat Anda lebih konsentrasi untuk bekerja, dan tempat-tempat yang membuat Anda tuh relax gitu.
Pokoknya tempat-tempat yang membuat itu nyaman. Jangan sampai tempat-tempat yang membuat Anda tertekan hingga sampai nulis pun ikut tertekan. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi referensi itu harus dicari, bukan ditunggu. Oke, next. Nah, tulis, dan tulis. Bingung mau mulai dari mana? Cobalah minta menulis lepas atau free writing. Tuangkan apapun yang ada dalam pikiran dalam bentuk tulisan. Istilahnya pemanasan. Percaya aja deh, biasanya Anda akan langsung terbawa tanpa sadar setelah menulis sebuah jalan cerita. Memang sih, kadangkala kita membutuhkan mood untuk mulai menulis. Namun penulis yang baik tidak perlu menunggu mood untuk memulai tulisan. Bangunlah mood menulis dengan menulis. Stephen King dalam bukunya yang berjudul On Reading mengatakan, jika ingin menulis, menulislah dengan bebas. Abaikan ejaan dan tanda baca, biarkan imajinasi terbang bebas untuk memperbaikinya. Lalu ketika sudah selesai. Nah, kadang saya juga ya kalau menulis, bahkan suka, kalau orang-orang baca cerita saya tuh kadang suka greget katanya. Greget, karena tulisannya tuh banyak yang salah dari PUEBI-nya, KBBI-nya, dari tanda baca. Mereka itu kadang suka marah. Ya, kalau saya udah salah, bahkan saya pernah di haters gitu ya, sama teman-teman literasi saya dimarahin, marahin banget gitu, karena tulisan saya yang amburadul gitu. Bahkan saya sudah banyak belajar juga jadi mereka, dan tulisan saya ya diperbaiki gitu. Kayak pokoknya itu pengalaman. Tapi ke Papaso kan saya belajar gitu ya, namanya belajar kan gak usah takut. Jadi mau kritikan sepedas apapun ya harus diterima gitu, karena ya itu bagi saya adalah motivasi atau pembelajaran bagi saya juga gitu. Nah, gitu. Jadi tulis meskipun tanda baca kamu yang jelek ataupun tulisan kamu yang belum maksimal dalam PUBI atau KBBI-nya. Boleh tulis aja. Nanti kalau udah selesai, minta pendapat orang yang bisa atau orang yang ngerti. Nanti diajarin bareng gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah review. Jangan ragu untuk membaca ulang sebuah tulisan. Setiap selesai satu bab, bacalah kembali. Apakah ritmenya sudah mengalir atau masih ada kesalahan penulisan. Agar lebih mudah, buatlah hard copy usai menulis. Buat juga lampiran lengkapnya, seperti cover dan daftar isi. Bacalah kembali dan catatlah apa yang sekiranya perlu diperbaiki. Ini lebih efektif dibandingkan Anda mengeditnya lewat komputer. Nah, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu kalau setelah karyamu selesai dan tulisanmu selesai dan usai, minta testimoni. Mintai pada orang yang kamu percayai. Buku telah selesai, tetapi jangan lupa untuk memberitahu pendapat orang. Pilihlah rekan yang Anda dapat percaya untuk membaca karya Anda. Setidaknya biarkan ia dibaca oleh 3 orang yang berbeda. Mintalah masukan tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini biasanya saya suka salah sangka gitu ya. Kadang ketika saya dipuji atas tulisan saya yang bagus katanya, ih ceritanya bagus dan sebagainya. Pada orang berbeda, ih kok tulisan kamu gini gak nyambung, gimana ya? Dan yang ketiga, udah bagus sih, cuman ada ini. Nah, jadi kita nggak tahu gitu ya, mereka menyukai atas dasar apa dan bagaimana gitu. Jadi kadang setiap orang itu pasti berbeda-beda dan meluapkan pendapatnya berbeda-beda. Jadi minta testimoni lebih dari 1 orang kalau bisa. Jangan sampai ketika minta 1 orang, oh iya bagus-bagus. Padahal itu masih ada ini gitu. Maksudnya kata dia bagus tapi kata orang lain enggak gitu. Tapi tenang, harus percaya diri juga. Nah, jangan takut angkat kritik, jadikan sebagai sarana untuk bisa menulis lebih baik. Tetapi tidak perlu terlalu mengikuti. Biarkan karya tersebut tetap menjadi milik Anda. Tak perlu mengubah jalan cerita atau gaya penulisan hanya karena 1 orang yang komplain. Namun, Anda boleh saja merevisi di sana, sini, bila tulisan mereka anggap kurang menggigit. Oke, next. Nah, setelah selesai, langsung publish. Saatnya untuk berjuang, banyak cara yang bisa dilakukan agar karya Anda bisa dinikmati banyak orang. Ingin indie atau penerbit bisa. Semuanya akan bisa jika naskah tulisan kamu sudah selesai sampai tamat. Itu, teman-teman. Boleh kalau saya itu dipublish di Wattpad dulu. Baru udah mulai yakin mau ke penerbit
kalau kemarin itu saya nerbitin yang buku Insecurity itu langsung saya terbitin. Pokoknya dikumpulin. Benar, masih setengah bab sih, masih setengah bab. Saya udah ajuin naskah saya, alhamdulillah. Karena kedekatan saya dengan penerbit, alhamdulillah ada jalannya gitu, langsung diterbitin. Dan emang itu baru setengah bab gitu, baru 20 bab, sedangkan 40 bab yang harus saya selesaikan, 20 bab lagi. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya menyelesaikan dalam waktu 1 bulan setengah. Seperti itu. Alhamdulillah itu bisa tercapai dan jadi buku. Alhamdulillah. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Oke, saya serahkan lagi kepada Pak Nino. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Sungguh penjelasan yang Masya Allah sekali dari Kak Noval nih. Oke, teman-teman jangan khawatir ya kalau misalnya yang tadi kelewat atau apa, nanti file PDF-nya bisa di-share, nanti aku bakal share di sesi. Jadi jangan khawatir. Siap. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya dipersilakan. Halo. Yang dari Tadi ngejelasinnya kecepatan nggak? So far so good. Dulu malu. Ya, mungkin teman-teman bisa ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Silakan, ada siapa aja nih? Ada Kak Delia. Halo. Saya pengen bertanya dong. Oke, silakan Kak Kunoku. Baik. Saya kenal Kakak Naufal ini sebagai seorang CEO dari penerbit Amanah Publisher, oke? Nah, saya mau bertanya, bagaimana keakraban menjalin hubungan dengan penerbit tersebut sehingga naskah kita bisa langsung pure keterima tanpa harus lolos seleksi. Oke, terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab Bang Noval? Oke, bisa langsung dijawab aja ya. Cukup menarik ya pertanyaannya. Biar nih saya mau nunjukin buku Insecurity. Boleh. Boleh banget. Ya apa? Boleh apa? Enggak. Kayaknya dia kepencet ya. Oke, jadi Kak Adit ya, benar. Kita sih sebelumnya kenal udah lama ya, udah beberapa bulan yang lalu. Wah, udah hampir setahun kayaknya ketemu. Itu kan kita cuman hanya ada jarak. Tapi masih ya kita. Jadi gini, untuk kedekatan kita dengan penerbit, sebelumnya kan saya itu kenapa menjabat jadi CEO publisher, Amanah Publisher, bukan CEO lah. Kalau CEO itu terlalu tinggi bagi saya gitu ya. Jadi hanya pemilik aja gitu ya. Pemilik yang Allah titipkan gitu ya. Alhamdulillah gitu ya dititipin amanah. Amanah itu berdiri tanggal 1 April 2021 ya. Udah setahun, alhamdulillah, setahun lebih. Ya awalnya sih emang saya berpengalaman di awalnya penerbitan itu saya menjadi seorang PJ event gitu yang mengadakan sebuah event kepenulisan, event puisi yang kayak gitu, lalu diterbitin secara berbuku nantinya gitu. Nah, setelah itu saya merambatlah, setelah ke PJ event langsung merambat ke jadi desain cover, jadi orang yang desain. Terus pada saat itu saya pun sedang menulis gitu. Tapi sebelum ke penerbit saya juga udah menulis ya sebenarnya, udah nerbitin buku bareng, kolaborasi bareng Kak Arlen. Dia itu orang yang udah ngebawa aku jadi penulis seperti ini deh, alhamdulillahnya gitu ya. Pertama sih aku terbit di Guepedia, itu aku penerbit itu emang nggak kenal banget gitu dulu tuh, cuman aku diterbitin aja bareng kolaborasinya gitu. Kayak diterbitin deh dari sana. Nah udah itu lanjut lagi dan emang semakin dekat sama penerbit yang lain. Nah pertama sih kalau aku nerbitin buku Insecurity yang ini ya, karena emang kedekatan aku sama penerbit ini. Jadi awalnya itu emang aku tuh ada kerjaan lah sama dia tuh, ada project. Aku tuh jadi jadi role player gitu. Jadi alhamdulillah di situ udah berlanjut kerja. Aku gak sama sekali gak minta upah gitu, gak minta fee dari sana. Aku cuman ingin
sebuah bukunya gitu. Jadi dikasih bukunya. Nah, sampai itu berlanjutlah kenal. Aku nawarin kalau misalkan aku nerbitin buku di sini boleh gak? Tapi tulisan aku masih belum bagus, masih belum sebisa kayak gini gitu. Gak apa-apa, terbitin aja katanya gitu. Udah aku serahin naskahnya meskipun belum ini. Nah gitu. Kadang ketika kita kalau udah deket ya kita gampang gitu kalau mau apapun gitu. Nah gitu tipsnya. Kalau itu dari aku. Ya. Nah itu. Silakan Bang Bang Kunoku, ada yang ingin ditanggapi? Halo Bang Kunoku. Halo. Oh iya, halo. Maaf suaranya putus-putus. Saya lagi di luar rumah nyari sinyal. Oh iya. Jadi nanti Gimana? ada yang mau ditanggapi? Ini pertanyaan dari Instagram belum aku spill ya. Ini gimana scrollnya? Oh ini live Instagram juga. Iya. Wah keren. Di Instagram banyak yang nonton nggak? Ya, ada sekian manusia. Alhamdulillah. Apa ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada. Justru lebih banyaknya dari Instagram sih. Wah aku malu. Halo. Hai. Ini ada lagi pertanyaan. Kita mohon maaf yang di Instagram, mohon bersabar sebentar ya. Kita prioritaskan dulu yang di Zoom. Kalau tidak ada, kita beralih ke teman-teman di Instagram. Ini nggak ada yang di Zoom ya? Oke. Berarti aku coba scroll up dulu. Ini kita sembari menunggu narasumber yang pertama, katanya OTW. Jadi pertanyaan pertama nih, dari, disebutin nggak sih nama Instagramnya? Nggak usah ya. Boleh sebutin lah. Sebutin. Tapi gak apa-apa. Dari @zeusxcv29. Dia nanya, permisi Bang, mau nanya. Kira-kira sudah berapa judul novel yang diterbitkan? Apakah semuanya itu berawalan dari Wattpad atau memang ada apa ini kiat-kiat lain? Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bang Zeus. I don't know. Ya, silakan Bang Noval. Oke. Halo. Sebelumnya makasih udah nanya. Oke. Untuk kalau novel itu aku baru satu nerbitin. Baru satu buku yang nerbitin. Soalnya aku baru konsisten yang satu ini novel tuh. Alhamdulillah aku bersyukur banget. Entah karena apa atau bagaimana gitu. Allah itu selalu pertemukan dengan apa yang diinginkan hambanya gitu lah. Alhamdulillah gitu ya. Bersyukur banget. Ini buku Insecurity terbit gitu ya. Alhamdulillah berapa halaman nih? 350-an. 350 halaman saya menyelesaikan dalam kurun waktu hampir setengah tahun. Saya nulis di Wattpad dulu ya. Karena kalau misalkan saya nulis di Word itu gimana gitu ya, penarik pembacanya dari mana gitu. Sedangkan kan saya harus punya pembaca dulu ketika saya menerbitkan sebuah buku gitu. Jadi saya beranikanlah lewat Wattpad dulu gitu. Karena sebelumnya emang saya suka nulis di Wattpad gitu ya. Sebelum-sebelumnya emang yang benar-benar saya pengen impian tuh novel pertama tuh ya emang yang saya pertama tulis gitu. Saya pertama nulis itu di Wattpad itu judulnya itu Teman Hijrah. Udah berapa kali ganti alur cerita itu ya Allah belum tamat-tamat sampai sekarang. Soalnya susah, nggak susah sih sebenarnya, bukan susah. Sayanya yang kurang gitu dalam koordinasi ini gitu. Nah itu harusnya. Nah yang kedua saya buat judul yang lain. Ini tuh judul yang keberapa gitu, yang berapa kali pokoknya Insecurity ini kita buat langsung jadi. Alhamdulillah gitu mah. Allah sedang banget pas terbitnya sedang banget gitu. Jadi saya publiskan dulu di Wattpad, nulis di Wattpad. Nah ini jalan saya menulis ketika saya menulis di Wattpad lalu dipublikasikan di penerbit. Nah ketika kita bisa kita kalau udah nulis di Wattpad jadi kita bisa memancing pembaca juga kalau ada apa gitu. Jadi kita memancing pembaca di sana. Jadi kalau ada kritikan pun bahkan bisa dari pembaca, ada komentar juga. Nah, oke gitu. Terima kasih. Oke, siap. Oke, oh ini lagi menyambungkan ya, Kak Mochi sudah bergabung nih, narasumber kita yang kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Melati Sukma 77.
Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, kira-kira apa sih motivasi biar rajin menulis dalam kurung konsisten? Karena kadang-kadang kita sebagai penulis pemula masih suka ngikutin mood gitu. Apalagi kalau misalnya belum siap mental, di komen sedikit, langsung deh males nulis, langsung bad mood. Gimana Kak? Terima kasih. Ya sama-sama. Kak Melati Sukma 77. Oke, hai Kamalati. Oke, aku jawab ya pertanyaannya. Kalau motivasi aku sih sebenarnya kalau nulis itu banyak sih sebenarnya motivasi itu sering muncul. Tapi aku suka gak bisa ngamalinnya. Karena emang motivasi yang terkuat itu ada dalam diri sendiri gitu. Ketika percuma pokoknya datang motivasi tapi cuma selewat tapi kita gak bisa membuktikannya. Jadi motivasi itu datangnya pada diri sendiri. Ketika kita mampu untuk merealisasikannya, kita akan bisa mencapai motivasi itu. Kalau saya untuk semangat menulis ini, saya datang pada saat impian dan mimpi saya yang kuat. Ketika saya menulis, saya menunjukkan buku kepada orang. Jadi saya itu punya impian, ingin menulis, jadi ingin buku, ingin menunjukkan pada dunia, ingin menunjukkan pada teman-teman saya bahwa saya itu mempunyai sebuah karya yang akan bermanfaat kepada orang-orang sekitar. Jadi saya itu ingin menulis karena ingin menjadi manusia bermanfaat, meskipun nggak secara fisik tapi secara tulisan itu bisa jadi orang yang bermanfaat melalui tulisan. Jadi kan kalau sekarang itu manusia beda-beda gitu ya. Kalau ingin menjadi seorang manusia bermanfaat kan bukan dari hari bagaimana kita memperlakukan atau bagaimana kita bersikap. Jadi melalui tulisan juga udah bisa gitu. Bahkan orang-orang kebanyakan tidak mau menunjukkan dirinya, menunjukkan kata-katanya saja gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu motivasi saya gitu ya. Jadi saya punya target juga ketika saya menulis saya akan apa gitu. Pokoknya kalau ingin konsisten menulis, usahakan mimpi dan impian kita itu benar-benar tahu gitu. Apa sih yang ingin kamu dapatkan setelah menulis ini? Apakah hanya ingin terkenal saja, atau apakah hanya ingin disebut sebagai penulis saja, atau bahkan hanya ingin honornya saja gitu. Jadi niat kita harus baik yang pertama itu. Sama yang kedua, jangan sering ngeluh apapun itu komentar orang, jangan jadikan itu sebagai acuan untuk kita tidak berjuang gitu. Karena kalau saya itu jadikan komentar orang itu sebagai penyemangat atau motivasi saya gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu tuh membuat berkembang saya gitu. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Siap. Oke, mungkin the last question dari Instagram. Ini dari tadi nih spam mulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya lewat Instagram. Mohon maaf, soalnya di YouTube dikaca. Oh iya, maaf. Ya, maaf. Ya, soalnya menarik banget pembahasannya hari ini, Kak. Apa ini? BTW, by the way. By the way, Kak Novel sudah berapa lama sih punya itikat untuk menjadi seorang penulis? Dan apakah Wattpad merupakan salah satu media pertama yang kakak pilih? Lalu pertanyaan selanjutnya, sama ini, udah berapa buku yang sudah diterbitkan? Oke, silakan Kak Novel. Oke. Namanya lupa aku spill. Oke, siap. Mahendrawan _XXX. Oke. Mahendrawan. Halo Kak Mahendrawan. Jadi gini, awalnya sih aku benar-benar nggak sampai kepikiran sekarang gitu. Kok aku bisa gitu kayak gini. Pertama sih emang aku tuh nggak ada niat banget buat jadi penulis. Pertama emang aku suka baca gitu dulu. Suka baca di sekolah. Sekolah tuh dipilih jadi bukan dipilih sih, sebenarnya aku nggak kepilih. Jadi orang itu yang kepilih buat mereview buku. Jadi waktu dulu tuh ELCKB gitu, literasi sekolah gitu. Nah, ada nama-nama orang yang dipanggil. Nah, pada saat itu guru itu ngasih tahu kalau orang itu bisa mereview buku setiap ininya gitu. Paling banyak mereview buku minimal ada 100 buku gitu ya, sampai 100 buku yang dia baca gitu cerita. Dia akan dikirim ke Australia kalau nggak salah tuh gitu. Wah, waktu itu menarik banget gitu ya pada saat upacara itu. Bukan upacara, pada saat hari Sabtu gitu kan berkumpul gitu semua siswa. Itu dikasih tahu gitu tuh. Wah, menarik banget nih. Kenapa aku nggak coba, nggak ikut gitu. Wah, Aussie gitu. Aku mikirnya Australia. Wah, ada kan bisa ke sana gitu. Wah, gimana gitu. Nah,
Oke, di sana aku langsung kepo-kepoin nih karena ada teman dekat aku yang kepilih di sana. Bahkan dia juga heran gitu kenapa dia kepilih. Katanya dia itu rajin baca katanya gitu. Oke, aku ikut di sana. Yang pertama sih aku di sana itu emang bener aku jarang banget rajin baca. Tapi pas denger itu, wah kayaknya menarik nih gitu. Oke, aku ikutin itu langsung aku di sana. Alhamdulillah beberapa hari aku langsung ikut bilang mau ikut. Kayak diterima di ACC katanya. Berapa bulan lalu terus dipilih 4 orang gitu pokoknya untuk mewakili gitu. Pada saat mau lomba itu wah gitulah pokoknya. Nah, di situ tuh naik kelas 9 pokoknya. Lanjut ya pokoknya. Sampai corona ya. Corona itu aku benar-benar nggak tahu gitu ya mau ngapain, pokoknya sedih banget gitu ya, padahal udah punya rencana banyak gitu sama teman-teman, main-main, mau healing, mau bahkan mau ngerjain tugas mau buat UN gitu, pokoknya apa ya, pokoknya itu dah tugas yang benar-benar harus kita selesaiin gitu bareng-bareng. Itu mau udah diniatin udah mau, tapi corona di sana tuh melonjak banget gitu, nggak boleh sekali kalau keluar. Jadi ya udah di rumah aja. Pas di rumah aku nyari-nyari nih event puisi karena aku suka baca puisi, aku itu nyari-nyari nih event tentang puisi, pokoknya apapun itu, dimulai dari aku nulis puisi gitu ya. Memang aku nulis puisi nggak menang tuh, aku nggak pernah menang sama sekali, nggak pernah menang. Gak apa-apa, aku sering mencoba. Alhamdulillah di sana aku dapat sertifikat, meskipun sebagai peserta itu seneng banget dapat sertifikat nasional sebagai peserta, meskipun sebagai peserta. Mulai dari sana lah. Nah, setelah itu aku menemukan sebuah komunitas. Nah, komunitas di sini aku nggak tahu awalnya itu komunitas apa gitu ya. Dia tuh mengadakan sebuah lomba kuotes gitu. Oke, aku ikut. Udah ikut, aku berlanjut nih, ini komunitas apa sih? Ternyata itu komunitas kepenulisan. Nah, di sanalah aku bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang penulis. Mereka tuh udah menerbitkan karya-karya mereka gitu. Nah, di sanalah aku bertemu dengan Kak Arlen, salah satunya Karina Amelia. Dia itu seorang yang membawa aku terjun ke sini. Sebenarnya aku tuh maksa gitu. Kak, aku pengen belajar nulis gitu, Ayo dong, ajar aku. Ternyata pertama dia itu nolak, benar-benar nolak. Aku gak bisa sama sekali. Aku udah nerbitin, tapi aku gak bisa kalau ngajarin gitu. Oke, gimana kalau kita nulis bareng aja, kata aku tuh. Oke, siap. Jadi fix ya gitu ya. Pertama, terus sebulan setengah kemudian, alhamdulillah sana kita udah nerbitin buku, judulnya itu Bait-Bait Bersamamu. Wah, keren. Di sana kumpulan kuotes, kumpulan puisi dan sebagainya. Oke, di sana. Sana aku sama sekali belum nulis di Wattpad. Kalau nulis di Wattpad itu aku mulai pada saat tahun berapa ya? Tahun 2020. 2020 sih pokoknya, bulan November kalau nggak salah, sekitar bulan segituan lah, akhir tahun. Aku nulis di sana. Mulai nulis dari judul Teman Hijrah langsung ke Kolam Asfalt gitu ya. Kumpulan kayak gitu langsung aku beraniin, udah terbitin langsung deh. Wah, berawal dari sana pokoknya aku masuk ke dunia penulisan itu udah dari aktifnya itu dari 2021, cuman masuknya itu udah dari 2020. Aktif bangetnya itu dari 2021. Alhamdulillah, nah di sana. Oke, itu saja Kak Imam. Siap. Sorry. Tadi ada instruksi sedikit. Oke, jadi berhubung narasumber kita kedua sudah hadir, jadi mohon maaf yang di Instagram aku close dulu untuk Q&A-nya. Yang di YouTube juga tadi udah masuk beberapa pertanyaan, kita kita kumpulin dulu di email ya. Oke. Nah, mungkin sekarang silakan narasumber kita yang pertama nih, Bang Moh R. Fadilah. Sorry. Halo, oke, selamat malam semuanya. Mohon maaf nih untuk keterlambatannya. Sebelumnya ini udah berlangsung ya dari tadi ya, dengan kakak Naufal R. Ramadan. By the way, ini kakak yang ini aku dari awal tadi, mohon maaf tadi keluar sebentar. Kalau untuk dari aku sendiri sih, aku punya pertanyaan ya buat kakak Naufal. Bentar dulu. Kak, oke, belum. Oke. Oke. Wait. Di mana ini? Oke. Nah, silakan. By the way, suara aku kedengeran gak sih, Kak? Maaf. Kedengaran kok. Oke, thank you. Nah, jadi silakan untuk Kak Fadilah ya.
manggilnya siapa sih? Kak Mochi aja kali ya. Kak Mochi bisa untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, Kan baru bergabung nih, teman-teman belum tahu nih Kak Mochi ini apa, Oke. kesibukannya apa gitu. Oke, halo guys. Nama aku, biasanya nama lengkap aku itu kan Mochi Rahmatullah Fadila. Tapi biasanya teman rekan kerja aku, teman-teman aku di sini itu biasanya panggil aku dengan sebutan Mochi. Untuk usia saya sekarang itu usianya 19 tahun, baru banget lulus tahun kemarin ya, 2021 aku baru lulus SMA. Tahun ini sih kesibukan aku bekerja di sebuah manajemen, itu namanya manajemen sebuah fotografer dan model juga. Jadi kesibukan saya setiap hari sih photoshoot ya, tergantung lokasinya. Untuk stay sekarang sih Mochi sekarang stay di daerah Jakarta, lebih tepatnya di daerah Jakarta Barat. Kalau teman-teman ada yang tinggal dari Jakarta Barat di sini, kita satu kota ya. By the way, kalau untuk pendidikan, aku sekarang lagi gap year. Mungkin next year aku mulai melanjutkan pendidikan saya. Mungkin itu sebagai rencana dulu ya Kak ya. Untuk tahun ini sih saya tahun ini untuk lebih fokus. Ibaratnya kalau zaman sekarang sih lebih dikenal cuan ya. Aku lebih mengejar cuan dulu untuk tahun ini. Oke. Kayaknya udah cukup deh Kak untuk perkenalan dari saya. Gimana? Aku di sini mohon maaf dulu nih. Kayaknya suara aku kayak nggak kedengeran deh. Soalnya di sini jaringan di tempat aku lumayan jelek banget. Tapi di tempat kami kedengaran jelas ya, monitor jelas, aman. Nah, aman katanya jempol. Oke. Aman nggak aman? Aman. Oke. Baik. Oke, mungkin untuk sesi selanjutnya nih kita berikan kesempatan Kak Mochi untuk memberikan ya bisa dibilang tips, trik di mana atau mau share pengalamannya nih selama berkecimpung di, kan judul kita hari ini mengasah bakat melalui Wattpad. Nah, pengalaman Kak Mochi sendiri nih yang berhubungan sama Wattpad boleh di-share nih, kita berikan waktu 10 menit untuk memberikan apa sih wejangan lah kepada teman-teman yang hadir di sini. Oke, yang dari Instagram mohon bersabar ya. Nanti kita buka sesi Q&A yang keduanya. Silakan Kak Mochi, tempat dan waktu kami persilakan. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak untuk waktunya. Tadi udah perkenalkan nama saya Mochi. Oke. Untuk saat ini sih untuk sharing-sharingnya mungkin lebih ke karena topik kita tentang Wattpad ya. Sebelumnya saya sudah pernah membaca nih dari kisahnya penulisnya dari Kak Fatur ya, Kak Fatur sebelumnya, dan itu berkesinambung juga dengan Kakak Imam. Itu judulnya kalau teman-teman sudah pernah baca, itu namanya Just Tell Me the Truth. Itu benar-benar di mana di dalamnya itu benar menceritakan bahwasanya tentang oke, ini boleh di-spill nggak sih Kak di sini? Silakan. Ini boleh di-spill nggak? Oke, boleh di-spill ya. Pengalaman Anda dengan Wattpad ya, silakan. Karena mohon maaf mungkin kalau seandainya teman-teman sering membaca di Just Tell Me the Truth itu nanti teman-teman bakalan ketemu dengan komentar-komentar saya, karena saya sangat suka dengan ceritanya yang dibikin oleh Kak Imam dengan Kak Fatur juga. Iya. Oke, kalau untuk dari pengalaman saya ya setelah membaca dari ceritanya Just Tell Me the Truth itu benar-benar bisa teman-teman rasain sih ya dengan kehidupan nyata kalian, karena itu benar-benar relate dengan keadaan zaman sekarang ini. Itu tuh kayak menceritakan teman-teman misalkan nih punya teman yang benar-benar teman-teman itu tuh kayak bestinya teman kalian gitu. Nah, kalau kalian itu baca itu benar-benar kayak ngerasa I feel in that situation, in that condition, you know. Jadi teman-teman kayak ngerasa tuh kayak mana sih berteman dengan seperti ini? Bagaimana sih berteman dengan seperti orang psikopat? Bagaimana berteman dengan orang yang lebih jeli? Nah, nanti teman-teman bakalan tahu kok di dalam cerita Just Tell Me the Truth itu banyak banget plot twist-nya, banyak banget yang bikin teman-teman itu mind blowing. Yang mungkin kata teman-teman itu ke depannya bakalan berbeda mungkin ya. Mungkin dari kata teman-teman persepsinya bakalan endingnya seperti ini, mungkin itu bakalan berbeda endingnya. Awalnya saya juga mengira ini kayaknya endingnya seperti ini nih. Tapi nggak tahu kenapa, karena penulisnya sangat cerdas dan sangat-sangat
bisa banget nih bikin ide. Kak Imam dan Kak Fatur itu bener-bener aku sampai kayak ini endingnya apa? Aku sampai kayak ini endingnya apa? Aku sampai bertanya-bertanya gitu. Kadang nih ya, aku sering aku kontak dengan Kak Imam ini, aku tanya kakak ini kok gimana ya ceritanya ya? Aku jadi kayak bertanya-tanya loh Kak, gitu Kak. Di endingnya seperti apa gitu kan? Nah, kalau kata Kak Imam, udah deh Mochi baca aja dulu. Nanti kalau seandainya endingnya kan nggak enak dong kalau di-spill di sini gitu. Jadi kalau menurut aku ya untuk teman-teman yang suka membaca Wattpad, kalau saran aku sih wajib banget nih buat baca Wattpad-nya Kak Imam dan Kak Fatur. Karena di sini menceritakan bahwasanya kalian itu bisa melihat selain orang yang menurut kalian di depan kalian itu baik, itu belum tentu baik di dalamnya. Jadi kalian harus benar-benar kayak mengambil hikmahnya di cerita itu, ambil situasinya juga, gimana sih di dunia nyata tuh seperti apa. Tapi tahu nggak sih guys, ini faktanya ya. Setelah aku membaca beberapa cerita di Wattpad, itu ada beberapa scene-scene yang itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Itu kayak benar-benar udah nyatu, kayak ibaratnya kayak kok bener ya yang di Wattpad, kok bener ya kayak gini ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nih udah membacakan itu kan ilmu ya buat teman-teman ya, ibaratnya kayak reference buat teman-teman. Nah, kalau kalian sudah membaca itu dan kalian terjadi di dunia nyata, itu kalian tidak bakalan kaget, itu kalian nggak bakalan kayak ngerasa kayaknya ini gue baru deh ngerasain ini. Tapi kalau kalian udah pernah ngerasain ini di Wattpad atau kalian pernah cerita sharing sama teman-teman kalian, itu kalian tandanya kalian lebih bisa mengerti dengan situasi itu. Sebelumnya ini aku bukan untuk promosi dengan punyanya Kak Imam ya, tapi saya sebagai pembaca di sini sangat-sangat menyukai dengan alur ceritanya dari Just Tell Me the Truth. You know guys, Just Tell Me the Truth. Pasti kalau kalian yang udah ngerti nih ya artinya, pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih kebenarannya? Just Tell Me the Truth. You know, tolong berikan aku itu kebenarannya yang terjadi itu apa gitu. Jadi di sini banyak banget ya plot twist-nya nanti kalau kata Kak Imam. Jadi pantengin terus. Ini udah berapa chapter ya? Aku juga bingung. Kayak udah banyak. Katanya Kak Imam juga sama Kak Fatur mau bikin lagi. Mau bikin lagi ya Kak ya? Mau bikin lagi ya Kak? Ini ya, aku sampai merah loh masih... mukanya. Aku klarifikasi sebentar. Waduh. Jadi dia, tapi memang deserve ya. Aku memang deserve ini. Ya. Dan by the way guys, maaf ya aku lagi nggak on cam karena situasi sekarang tuh aku lagi pilek dan bener-bener muka aku bener-bener lagi apa ya namanya ya, lagi bindeng juga. Dan aku juga baru pulang kerja ya guys ya. Kalau di sini Kak, aku boleh sharing nggak mengenai keseharian aku di sini? Boleh. Di Jakarta. Mohon maaf nih ya teman-teman, sebelumnya di sini ada yang dari Jakarta nggak? Mungkin ada kali ya. Kak Noval tuh kan deket kayaknya. Kak Noval Bandung Jakarta deket nggak sih? Bandung tapi Kak Noval, mohon maaf, aku tadi baru dari Cianjur mau ke Bandung, by the way. Ayo, wah. Mungkin bisa karena gini ya, tadi kan ada lokasi photoshoot ya. Lokasi photoshoot kita tuh ada di daerah Curug. Curug itu kan dari daerah Jawa Barat juga kan ya. Nah itu tuh rencananya kita sama bos, sama atasan aku mau ke daerah Bandung. Tapi karena cuaca tadi agak mendung ya di daerah Bandung. Jadi kita balik lagi ke Jakarta, turun ke bawah, udah sampai rumah. Sampai aku minta maaf dengan Kak Imam sebelumnya. Aku minta maaf sama Kak Imam untuk kasih waktu 10 menit jadi setengah jam ya guys ya. Jangan ditiru ya guys ya. Sebelumnya aku tadi udah mantengin Kak Noval ya. Aku udah pantengin Kak Noval dari pengalaman dia menulis Wattpad, dari karya-karyanya dia, penghargaan dia selama ini sampai dia ada sertifikat.
Itu benar-benar aku sangat salut sih dengan Kak Naufal. Dan sebelumnya aku juga, maaf ya Kak Naufal, aku udah pernah stalking juga Instagramnya Kak Naufal. Itu benar-benar Kak Naufal benar-benar aktivis banget ya di kampusnya atau di mana gitu, di lingkungan masyarakat sosial gitu ya. By the way Kak Naufal, sebelumnya kalau boleh tahu nih, Kakak pendidikan maksudnya jurusan sekarang itu pendidikan atau gimana ya Kak? Kok Kakak sangat berbakat gitu mengenai mengimajinasikan kata-kata atau mengimajinasikan ide-ide, itu benar-benar kayak udah experience banget. Jadi aku mau nanya sebelumnya, Kakak sekarang jurusannya apa ya? Kalau saya masih ini sih Kak, masih sekolah alhamdulillah, masih kelas 12 jurusan IPS. Oh waduh, kan aku sampai itu loh ya, aku sampai shock loh. Awalnya aku kira kamu sudah sudah masuk ke dunia perkuliahan, karena imajinasi yang kalian bikin itu anak-anak zaman sekarang ini banyak banget ya yang pintar-pintar membuat kata-kata yang bagus, kadang quotes-quotes yang bagus juga, bahkan itu sampai bikin novel. Dan Kak Naufal juga ya sampai bikin website yang begitu katanya bagus sekali. Sampai-sampai ada Kak Imam bilang kemarin wajib banget sih untuk dibaca juga website-nya dia gitu. Ada tuh yang best sellernya tuh Insecurity judulnya. Oh my God, Insecurity itu benar-benar relate banget sih Kak ya, karena dengan zaman sekarang itu anak-anak muda itu banyak yang ngerasa insecure, padahal orang tuanya sudah memberikan yang terbaik buat diri dia, tapi dia sangat insecure dengan diri dia. Tandanya tidak bersyukur dengan apa pemberian Tuhan. By the way, Kak Novel kelas 12 ya, jurusan IPS ya? Aku juga kelas 12 kok, Kak Mochi. Ya betul Kak. Ya betul. Berarti sama dong ya server kita dulu. Aku disclaimer dulu. Aku sekarang udah lulus SMA tahun kemarin. Aku dulu jurusan aku IPS. Dan aku sangat suka Kak untuk pelajaran ekonomi. Jadi kalau teman-teman nih, kalau ada yang mau bertanya tentang Olimpiade Ekonomi, bisa tanyain saja ke Kamuci. Mungkin Kamuci bisa bantu untuk mengenai kasus-kasus soal-soal ekonomi. Kalau biasanya nih ya, kan kemarin kalau sana teman-teman yang udah ikut UTBK, itu kebanyakan orang-orang yang linjur ke Sosum, banyak yang nanya ke aku, DM ke aku, dia bilang, kakak, aku anak saintek, aku pengen Sosum, aku pengen masuk akuntansi, boleh dong Kak spill apa sih kisi-kisi yang mungkin keluar di UTBK gitu. Sebenarnya kalau kalian sering kalau kalian sering lihat-lihat di Instagram itu juga udah banyak kok kisi-kisi yang udah kesebar di Instagram. Mohon maaf Kakak, ini kelas 12 baru tahun ini atau udah tamat? Baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Oke, semangat sih kalau menurutku. Kalau seandainya ada trouble, mungkin di pembelajarannya bisa kok chat aja Mochi di Instagram, Mochi_FDL. Siap. Oke, sip. Dah, mantap banget nih. Pengalaman dari Kak Mochi ini, yang dari Instagram udah bergelut-gelut dia pengen bertanya. Ini kita langsung ke Q&A aja sesi kedua ya. Mungkin yang dari Zoom nih ada yang mau bertanya nggak ke narasumber kita yang kedua atas pengalaman yang sudah diberikan mungkin? Kiat. Nah, kalau nggak ada kita ke Instagram dulu ya. Ini yang di YouTube udah di kolektif belum? Oh sudah. Oke, kita buka dulu dari YouTube aja kali ya. Tapi nggak kelihatan ini. Oke, Kak Mochi dipersiapkan jawaban Anda. Ini pertanyaan pertama untuk narasumber kedua. Oke. Mana nih? Yang mana dulu? Nah, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kira-kira tadi yang yang di-spill itu kok kayaknya kakak menguasai banget. Apakah kakak sudah membaca dan sejauh mana nih? Itu pertanyaan pertama. Itu Kak Mochi. Silakan Kak.
kayaknya udah di sepil ini Wattpad judulnya Just Tell Me the Truth. Ya kan? Ya silakan Kak Mochi. Oke, baik. Untuk pertanyaannya cukup itu ya membagongkan ya, karena di sini kan sudah aku disclaimer sebelumnya. Mohon maaf, aku udah bilang aku sangat-sangat menyukai ini dari awal. Halo? Oh, terputus. Oke, dia masuk lagi. Kak Mochi silakan. Sepertinya koneksinya terputus. Oke, wait. Maybe I have bad networking right now, so please. Oke, silakan dilanjut. Oke. Wait. Ya, tadi untuk pertanyaannya, kenapa kok Kak Mochi bisa menguasai banget ya dengan ceritanya Just Tell Me the Truth? Karena menurut aku gini ya, dari pertama aku kenal dengan Kak Imam itu, I don't know, mungkin karena I know the person who about the Kak Imam, karena Kak Imam itu kan tipe orang yang benar-benar yang sangat menyukai berkecimpung juga dengan dunia seni. Salah satunya itu dia sangat suka juga dengan dunia bernyanyi. That's why sebenarnya sebelumnya aku tidak suka loh Kak ya dengan berbau membaca yang apalagi yang nggak ada gambarnya itu aku nggak suka banget dulu. Aku nggak suka banget dengan membaca tapi tidak ada gambarnya. Tapi I don't know why pas pertama kali aku kenal Kak Imam itu Kak Imam aku lihat di snapnya sering nyanyi dan sering juga sering juga bikin webinar dan sering melakukan Q&A gitu di Instagramnya. Itu tuh kayak kakak itu benar-benar suka dengan dunia seni, sangat-sangat berkesinambung dengan dunia seni. Nah dari situ aku berpikir kalau seandainya aku tidak mengenal dengan seni itu, aku akan merasa seperti ini. Aku akan merasa tidak bisa mengerti kalau seni itu indah loh guys. Aku juga awalnya merasa kayak ngapain sih aku membaca ini, kayak nggak penting banget deh gitu. Oke, terputus kembali. Oke, aku lanjutin lagi. Walaupun aku juga ngerasa seni itu kayak I think it's not important for me because it's really bored, you know. Kayak udah bosan banget gitu lah membaca-baca gitu. Tapi I don't know ya, karena aku mengenal dengan Kak Imam ini sangat suka dengan berkecimpung seni. Aku kepoin Instagramnya, aku kepoin juga TikToknya juga dulu ya. Nah itu tuh aku sering nanya gitu, Kak Imam jago nulis juga nggak? Kak Imam jago bikin cerita juga nggak? Aku sempat nanya itu waktu itu. Tapi dengan rendah hatinya Kak Imam, awalnya itu Kak Imam bilang, enggak kok, nggak jago. Tapi tahu nggak sih guys, dan ternyata dia sekarang itu punya Wattpad, dan itu sama Kak Fatur, ceritanya gila keren banget. Sampai-sampai aku kayak membacanya kayak, ini kok kayak bener-bener dia pernah ngerasain ini gitu, si penulisnya gitu, kayak bener-bener ini cerita kisah nyata ya yang dia ceritain. Tapi aku nggak mau suzon dulu ya guys ya dengan cerita ini, karena mungkin ini karena imajinasinya yang begitu bagus, imajinasinya Kak Imam dan Kak Fatur itu begitu bagus. Ya aku sebagai pembaca juga aku jalanin aja alurnya, aku bacain aja alurnya, aku pengen tahu nih endingnya apa gitu. Jadi that's why aku bisa menguasai Wattpad itu yang Just Tell Me the Truth itu karena aku baca dari awal. Dari awal pun aku juga sudah mengenal Kak Imam itu seperti apa, dan sebaliknya aku juga bakalan mengerti bagaimana nih cara penulisannya, bagaimana sih alur ceritanya. Tapi tetap aja aku nggak menemukan endingnya seperti apa nih gitu. Jadi intinya buat kalian yang udah tahu di IG-nya Kakak Imam, bisa cek aja di sana itu ada mungkin Just Tell Me the Truth udah Kakak bikin belum di bio Kakak linknya?
link Just Tell Me the Truth. Udah ada kok di bio Instagram. Iya, Tapi iya. ini Dan pertanyaannya kalau agak seandainya, dipotong sedikit ya, Kak Muci. Dia nanya nih, oke. berarti di sini Kak Imam sebagai penulis juga ya katanya. Terus aku harus Waduh, Kak Novel kemana gimana aja nih ini? Kak? Aku jawab Waduh, gimana nih Kak Novel? kemana aja? Waduh, kemana aja ini? Kemana aja? Berarti Kak dia Imam pendatang ini baru. penulis, Tapi enggak di sini posisinya sebagai itu. juga. No, jangan rendah hati sekali kakak, please, mohon maaf. Oke, kemudian ntar. Ini sorry ya tadi aku potong ya. Ada lagi pertanyaan dari YouTube? Hanya segini. Oke. Lanjut nih. Oh, mana sih? Bisa di-spill nggak Kak linknya? Link apa nih? Spill link apa? Ada link absensi nggak Kak? Ini siswa-siswa sekolah mana ya? Mohon maaf ya. Kalau untuk link Wattpad-nya bisa dicek di bio Instagram aku. Mungkin Kak Novel ada link Wattpad-nya juga nggak di bio Instagramnya Kak Novel? Ada, Novel ada selalu nyediain link Wattpad di bio Instagram. Yuk bisa mampir. Ada. Oke, siap. Pertanyaan ini untuk narasumber kedua, Kak Moh, katanya Moh. Ya, ada niatan untuk jadi penulis nggak Kak ke depannya? Salam sehat. Kalau aku sih, oke, makasih ya untuk pertanyaannya. Kalau untuk aku, Ya, terputus kembali. Oke, aku lanjutin. Dari aku pribadi, aku jujur, aku memang belum pernah untuk membuat Wattpad satupun, karena gini, aku sadar diri, aku cuma di sini sangat menyukai mendengarkan, menikmati, dan lebih suka membaca dibandingkan untuk menulis, karena di sini aku sadar diri dengan apa yang diberikan oleh Tuhan ke saya, aku tidak bisa memaksakan itu. Tapi kalau untuk menulis, mungkin untuk yang tidak terlalu deep ya, karena aku ide-ide itu gimana ya, untuk menimbulkan ide-ide itu kayaknya aku harus butuh pengalaman dulu sebelumnya. Karena aku tidak bisa yang membikinkan sebuah Wattpad, tapi aku belum pernah ngerasain itu, aku belum pernah berkecimpung dengan dunia itu. Jadi aku kayak bener-bener ya sudah, kalau aku tidak bisa untuk ngelakuin itu, aku mungkin lebih bisa mendengarkan, mungkin lebih bisa membaca. Tapi dengan membaca itu ya guys ya, tanpa kalian juga menulis, itu bisa membuat pembelajaran buat kalian. Mungkin ada yang tipikal orang yang By the way, ini kenapa ya? Tunggu guys ya, aku lihat dulu. Ini kayak bad networking banget di tempat aku. Apa? My networking is so very bad here. No. Oke, aku lanjutin dulu. Oke. Kak Imam. Ya. Kalau dari jawaban dari aku, mohon maaf sebelumnya, aku kalau untuk jadi penulis, aku lebih baik to the point. I can't be a writer, because I'm just jadi orang yang pendengar yang baik. Aku menjadi orang yang mungkin membaca, menikmatin, dan melihat alurnya gitu. Tapi kalau untuk suatu saat menulis ya, ada suatu saat seandainya kepengen nggak ya kalau untuk menulis? Ya? Mungkin nanti ya. Karena gini Kak, nanti kali ya. Kadang orang-orang ini terlahir ada yang mungkin di dunia seni, ada yang non seni, ada yang that's why aku lebih baik to the point. I'm just say I can't to be a writer. Ya, oke. Terjawab sudah ya. Iya, mungkin belum jawabannya. Jawabannya sih belum mungkin Kak ya. Kalau Untuk di Instagram jadi rata-rata writer. minta spill mulu dia yang di Instagram.
Mungkin kan Ih, bisa nggak apa-apa tuh. teman-teman yang dari live Instagram Itu kami di situ aja. @see_you_project bisa langsung cek di Instagram aku @imam_pratomo004. Kalau Kak Novel Instagramnya Novel double R ya, Kak Novel ya, Novel_Ramadan bukan? Ya, Noval_double R Ramadan. Oke. Double R Ramadan. Jadi Novel_R Ramadan gitu. Bisa dicek itu di bio kita juga sudah di spill linknya ya. Jadi yang di Instagram mohon jangan anarkis ya teman-teman. Oke. Kita masih ada 30 menit teman-teman untuk sesi diskusi. Tadi udah sesi eksplanasi, kemudian ada sesi interogasi, dan sekarang sesi diskusi untuk kedua narasumber kita. Silakan narasumbernya juga boleh bertanya. Dan teman-temannya dari Zoom nih yang dari tadi nyimak-nyimak, coba ada pertanyaan lain mungkin yang bisa didiskusikan atau saling bertanya antar narasumber, silakan. Ayo, tempat dan waktu kami persilahkan. Kak Noval mungkin mau nanya Kak Mochi, atau Kak Noval mau nanya siapa. Kalau dia narasumber, dia yang harus nanya. Can I something first? Boleh. By the way, Kak Imam, tunggu. Aku sebenarnya di sini mau nanya sih, tapi lebih ke Kak Imamnya. Gimana Kak? Ke Kak Imamnya. Oh, ke aku dulu. Oke, boleh. Iya, ke kakaknya. Ya, silakan mau nanya apa nih? Tapi ini di luar topik ya. Hah? Yang di dalam topik ini, dulu deh. Yang di luar nanti aja. Oh, oke. Di luar dalam topiknya topik apa ini. nih? Tentang bahasa? Sebenarnya ini lebih ke masih di dunia seni sih ya. Masih di dunia seni. Tapi kalau hari ini kan tema kita kan mengasah bakat melalui Wattpad kan ya. Hari ini. Iya. Tapi di sini aku pengen membahas seni juga. Tapi tadi ada kaitannya juga dengan yang pertanyaan dari kakak sebelumnya itu, apakah Kak Mochi suatu saat nanti akan bakal pengen jadi penulis dan mencoba untuk menulis. Nah, itu tuh aku jadi bertanya kembali gitu. Aku pengen nanya gitu, Kak. Ke Novel atau ke Kak Novel atau ke Kak Imam mungkin ya. Ke Kak Imam. Karena Kak Novel sudah jadi penulis ya. Sudah nerbitin berapa buku ya? Oke. Yes, I see. Jadi pertanyaannya sama dengan dia atau gimana? Halo? Halo. Jadi gimana pertanyaannya, kamu Cip? Menurut Kak Imam, apakah ada orang yang dalam dirinya itu sebenarnya tidak memiliki kelebihan untuk melakukan kesenian gitu? Contohnya mungkin yang tadi menulis ya. Contohnya menulis. Nah, apakah menurut Kak Imam orang yang seperti itu tuh bisa suatu saat dia bakalan punya bakat ataupun punya keinginan untuk menulis? Menurut Kak Imam? Karena dia dan itu tipikal seperti orang yang seperti aku, yang benar-benar kayak, maksud aku tuh seni itu kan gimana ya, nggak gampang loh guys. Seni itu benar-benar yang kayak lu harus benar-benar dari hati lu rasain, ekspresiin, dan itu harus lu curahkan dengan karya-karya lu, mungkin dengan Wattpad, mungkin dengan bernyanyi, lu keluarkan semua ekspresi lu gitu. Tapi kalau dari diriku, aku memang nggak ada yang kayak berbau-bau yang kesenian itu. Cuma kalau untuk putus lagi ya. Server aman, aman ya. Oke, berarti tapi kalau untuk menikmati dan untuk mendengarkan, aku suka dengan itu. Tapi untuk meng-create something yang about the art gitu, yang mengenai kesenian itu, aku mundur. Tapi aku pengen bertanya nih, gimana tipsnya menurut Kak Imam how to be a writer gitu?
Reader. Pembaca gitu. Mungkin aku kasih Writer, kesempatan Kak penulis, Novel dulu lebih deh. ke Gimana awalnya bisa tertarik? Kan kayaknya Kak Novel juga awalnya malu-malu tuh untuk nulis. Terus tiba-tiba bisa nerbitin buku tuh gimana tuh? Nah, itu relate banget, Kak Noval. Itu relate banget sama Nah, aku. Kalau aku bukan malu-malu, tapi memang aku lebih ke awalnya ini, lebih ke sadar diri. Mungkin aku nggak punya bakat dengan itu. That's why aku tidak berani untuk mencoba. Tapi kalau Kak Noval, itu kan awalnya dia malu-malu. Tapi karena berjalannya waktu, dia sangat-sangat menikmati itu, dia mencoba. Tapi itu beda kasus dengan saya gitu kan ya. Kalau menurut Kak Noval gimana Kak Noval? silakan Kak Novel dulu deh mungkin. Awalnya bisa terjun ke dunia kepenulisan. Kalau aku sih awal terjun dari kepenulisan itu awalnya emang coba-coba aja gitu kan. Aku itu orangnya berani mencoba gitu. Kalau ada apa-apa tuh ya dicoba. Kadang dulu tuh mikir kalau misalkan emang dulu tuh kan emang mikir gitu ya, apa ya yang saya bisa itu apa gitu dalam diri tuh, nggak cuman eh, apa ya pokoknya lihat orang tuh kan pada bisa apa gitu ya, punya bakatnya masing-masing, tapi dalam diri tuh bakat saya tuh apa gitu, jadi saya mencoba hal yang baru gitu. Kalau orang lain aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu, jadi saya juga harus bisa gitu. Saya mencobalah di sana karena emang dulu itu sempat kan suka dunia kepenulisan itu, coba-coba buat nyari gitu karena saya suka puisi gitu. Emang kalau saya itu terjun ke dunia kepenulisan lewat puisi. Nah, lewat puisi ini karena saya suka puisi, saya ikut lomba puisi. Pertama nulis puisi, akhirnya saya terjun ke dunia kepenulisan itu saat saya berada di lingkungan teman-teman sekitar gitu. Teman-teman yang online gitu, banyak kan yang online gitu. Nah, saya belajar dari sana, minta diajarin lah ke teman-teman sampai saya benar-benar menulis, nerbitin buku. Pertama di Wattpad dulu tentunya. Direkomendasiin sama teman-teman juga. Di Wattpad dulu mending biar ada nyari pembaca dan sebagainya. Saya coba deh. Alhamdulillah di situ berlanjut gitu. Tadi sempat dengar dari Kak Imam yang lebih best itunya di Wattpad-nya Insecurity ya? Bestsellernya itu. Bestsellernya Insecurity. Aduh, kalau dikatain bestseller sih masih belum ya, karena Amin emang dong. amin ya Allah, amin. Itu sangat impian banget semoga jadi bestseller. Tapi ya kalau menurut aku ya alhamdulillah gitu ya. Ini karya yang harus diapresiasikan karena ini tuh benar-benar perjuangan yang benar-benar aku tuh gak nyangka gitu setelah ada buku ini tuh, wah kok aku bisa ya kayak gini gitu. Alhamdulillah. Oke, I see. Ini usianya masih muda banget ya Kak Noval ya? Aku juga masih muda loh. Masih Oke, buat 17. teman-teman, itu filenya Kak Novel sudah aku spill di kolom chat, bisa kalian download berbentuk PDF ya. Silakan dibaca-baca buat teman-teman yang ingin belajar kiat-kiat jadi penulis, mengasah bakat melalui Wattpad gitu. Ya silakan Kak Moci, apa nih Pak? Pertanyaan tadi belum aku jawab ya. Kira-kira ada nggak orang yang tidak punya bakat gitu? Ada orang yang tidak punya bakat. Mana Kak Mocinya ini? Haruskah aku jawab pertanyaan itu? Boleh. Maksud Ya kan? aku pertanyaannya lebih ke dia tidak punya bakat nih Kak ya untuk menulis. Tapi apakah nanti sometime ke depannya itu dia bakalan punya rasa interestingnya buat menulis gitu Kak? Oke. Aku jawabnya tidak. Maksudnya apakah sometimes ya? Jawabannya iya. Bukan tidak, maksudnya sorry, jawabannya iya. Karena gimana ya? Kalau tadi ada file yang aku share itu di PDF-nya Kak Novel, punya Kak Novel, dibilang bahwa menulis itu sebenarnya bukan bakat, tapi keterampilan. Artinya sesuatu yang diasah. Ibarat pensil, kalau mau dipakai untuk menulis, itu harus diasah dulu kan. Apakah pensil yang baru kita beli seperti ini bisa langsung kita pakai untuk menulis? Bahkan pulpen sendiri pun harus dibuka dulu, tutup pulpennya baru bisa dipakai untuk menulis. Artinya menulis itu bukan bakat, artinya bukan dari lahir. Tidak ada seseorang yang terlahir sebagai penulis. Tapi berjiwa seni itu ada. Itu. Kemudian
Apakah sometimes dia bisa jadi penulis? Bisa. Tergantung environment-nya, tergantung lingkungannya. Kalau Kak Nova kan lingkungan dia memang banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia literasi. Beliau juga aktif di dunia percetakan, publisher. Yang jelas memang itu semua menuntut Kak Novel agar menjadi seorang penulis yang baik di situ. Artinya bisa sebenarnya. Jadi tergantung environment-nya itu tadi. Nah, kalau itu dari contoh Kak Novel ya, si narasumber pertama. Nah, kalau aku sendiri, kamu aja kenal aku sebagai seorang apa? Awalnya bukan seorang penulis kan, tapi tiba-tiba nih ada teman tim IT juga, Kak Fatur, ngajakin collab, Mam, yuk barengan kita buat Wattpad dalam tanda kutip waktu itu tugas kuliahnya dia. Karena mata kuliahnya bahasa Indonesia. Waktu itu karena pandemi, bingung nih mau buat karya tulis apa yang kira-kira menarik di era 4.0. Ternyata banyak peminatnya di Wattpad. Akhirnya kita pilihlah itu sebagai platform. Akhirnya dari situ Fatur tuh nanya ide-ide apa segala macam. Cetusan idenya dari mana? Ini aku spill ya, aku jawab sekalian pertanyaan dari Instagram ini. Cetusan idenya itu dari mana? Of course dari our experiences, dari pengalaman kita. Terus kok bisa sih Kak menarik ini, kemudian kosakatanya ini? Itu poin yang pertama, literasi tadi, yang Kak Novel udah bilang. Perbanyak literasi dengan cara membaca novel lain, membaca buku lain, terus dengan tambahan improvisasi. Artinya bumbu-bumbu kayak dramatis gitulah, yang seharusnya kayak cuman dia menonjok pipiku, tiba-tiba tangan itu terhempas di pipiku dan gigiku seketika rontok. Nah kan sebenarnya bahasanya dia menonjok pipiku hingga gigiku patah, udah selesai gitu kan. Tapi mau dibuat sepuitis mungkin, alunan tangannya menyentuh pipiku sehingga gigiku bertaburan gitu kan. Jadi kayak jadi pembaca itu ngebayangin, oh gigi bertaburan berarti patah dong, oh darahnya banyak dong gitu kan. Nah itu dari situ. Jadi sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris ya, nothing is impossible. Jadi sebenarnya apakah ada orang yang tidak punya bakat? Jawabannya ada. Ya orang yang sudah tidak punya nyawa. Jadi selagi nyawa masih ada, ya disitulah bakat bisa terbentuk. Gitu Kak Mochi. Semangat terus, jangan kasih kendor. Jadi bisa. Bener nggak Kak Novel? Ini Kak Novel yang udah jadi penulis pro nih, udah nerbitin buku. Aku cuma nerbitin skripsi doang kayaknya. Gimana Kak Novel? Ya, memang belum pro lah, masih banyak belajar. Banyak belajar dan banyak mencetak buku ya. Insya Allah, doakan aja. Amin. Karena tadi aku tersentuh banget sama quotes-nya. Ini Kak Mochi ya, bisa dibaca tadi di PDF yang udah aku share. Itu tuh quotes-nya mantep banget nih Kak Novel. Ya orang pasti mati, tapi yang tidak akan pernah mati adalah karya. Makanya itu, artinya karya seperti apa sih yang mau kalian tinggalkan nanti? Nah, salah satu karya yang abadi, yang kan ada beberapa karya yang abadi ya. Selain ada dari 7 multiple intelligence itu salah satunya termasuk musik. Musik itu karya abadi juga yang bisa dikenang. Tapi sewaktu-waktu bisa hilang gitu. Tapi coba kalian lihat, orang luar negeri atau ilmuwan-ilmuwan paham sejarah Indonesia pada masa lampau karena apa? Coba Kak Noval aku tanya. Ini narasumbernya yang aku tanya. Ya. Coba, orang luar negeri, ilmuwan-ilmuwan, paleontolog, arkeolog tahu sejarah Indonesia, nenek moyang kita, tahu nenek moyang manusia, peradaban di bumi, tahunya dari mana? Ayo Kak Mochi, anak IPS, kalian berdua anak IPS, ayo. Dari tulisan. Ya, tulisan dalam bentuk prasasti. Jadi, that's the important point if you are a writer. Jadi itu poin penting ketika kamu jadi seorang penulis. Apakah prasasti itu dulunya ditulis sama orang-orang yang jago menulis, sastrawan? Iya, kebanyakan. Tapi tidak semua sastrawan menulis itu. Bahkan ada yang di gua-gua yang cuman bercap 5 jari, kemudian ada gambar binatang, ada gambar tombak, hanya berbentuk itu. Apakah mereka sastrawan? Tidak. Bahasa yang mereka pakai hanya bahasa isyarat. Ya itu tadi kan, bentuk-bentuk. Nah, sementara sastrawan mengubah itu jadi huruf-huruf yang dikenal di Indonesia sebutannya Sanskerta, kemudian ada huruf Palawa, dan lain sebagainya gitu. Itu ya. Mana Kak Mochinya nih keluar ya. Jadi itu.
Oke, masih ada 20 menit lagi nih teman-teman yang mau diskusi. Nggak terasa ya, sudah jam 21. Atau Kak Noval nih ada yang ingin disampaikan nih ke teman-temannya ini. Ya, Kak Nikma, Kak Adelia, Kak Soleka. Ini yang di Instagram, Kak. Apa nih? Oh, ini dari tadi nanyain link absensi ya. Memang dari sekolah mana yang ngadain absensinya, Kak? Boleh di spill nggak sih nama sekolahnya? Atau instansi mana? Oh, temennya Kak Noval. Oke. Oke. Ah, serius ada yang nanya, ada teman aku di mana? Nggak, dia di Instagram dia bilang saya temennya Kak Noval, Kak. Siapa itu? Coba spill namanya. Kayaknya aku kenal deh. Siapa? Coba spill. Salam ya Bang Dimas ya. Salam sehat. Oh, Kak Dimas. Kak Dimas, halo. Tanya lagi IG baru Bang katanya. Bukan. Ini Keren. IG tim. Jadi Berarti live. Kenapa? Berarti live ini bakalan kesimpan. Boleh, nah ini lagi di recording. Kalau misalnya ada yang misinformasi, bisa akan kita share lagi. Tapi dalam bentuk link drive ya, tidak berbentuk video. Karena setahu aku di WhatsApp itu paling gede cuma 500 MB. Seingatku ya. Atau di YouTube aja, di YouTube. Kan ini live di YouTube, boleh. Ada. Di YouTube bisa dicek di CU Project ya. Insya Allah sudah bisa ditayangkan besok. Karena ini live delay kan? Oke, live delay. Di YouTube aja, oke. Nanti kita akan share linknya. Ini beneran nggak ada yang mau nanya nih di Instagram? Kayaknya udah pada ngantuk. Oh iya ya. Tapi kan besok libur ya. Oke deh, jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan sampai sesi ini aja. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Kak Noval, Kak Mochi yang sudah mendahului kita. Sudah keluar maksudnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live streaming Instagram dan juga live streaming YouTube kita. Dan yang di Zoom, aku juga ucapin makasih banyak yang udah nunggu dari awal. Mohon maaf jika selama penyampaian ada salah-salah kata dari aku, salah perbuatan, salah penyambutan, atau kata-kata yang agak menyinggung ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena insya Allah nih besok sudah sebagian orang merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Ucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga yang berkurban, kurbannya diterima dan menjadi ladang pahala untuk yang berkurban dan keluarga, dan yang belum kurban nih semoga diberikan kesempatan untuk berkurban nih di tahun yang akan datang dan dipanjangkan umurnya nih, amin. Oke, mungkin Kak Noval sedikit deh kasih closing statement gitu ke teman-teman sebelum kita tutup. Apa nih yang bisa Kak Noval berikan ke teman-teman? Apakah dari Wattpad atau bisa mendapat ini gitu? Silakan Kak. Oke, dari aku sih semangat, jangan pantang menyerah. Pokoknya asah bakat dalam diri kalian. Jadi jangan minder, jangan insecure sesuai dengan buku aku yang buat gitu ya. Insecurity nggak boleh minder sama diri sendiri. Pokoknya cari bakat kalian dan buktikan bahwa kalian juga mampu untuk membuktikan pada seseorang bahwa bakat kalian itu ada gitu. Dan semestinya itu harus dicari dan kalian harus menjadikan bakat itu sebagai impian dan mimpi kalian gitu. Oke, dan sesuai dengan yang saya tuliskan di buku Insecurity itu ada di akhir part itu ada impian saya yang ingin banget saya tuh gapai banget itu. Nah, di situ ada. Di Wattpad juga ada kok, ada. Nah, itu. Ya semangat. Oke. Ya. Aku salvok sama ini nih. Kak, quotes dari Wattpad kakak dong. Ini siapa nih? Suryavansyah 007. Mau quotes dari novel aku, Wattpad aku. Jangan ya, karena itu sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan mental kalian. Karena quotes-nya begini, Bang. Yang aku ingat adalah, jika kau tidak bisa memulai sesuatu, maka jadilah orang yang mengakhirinya. Artinya jika kau sudah bosan untuk menjalankan hidup, kau bisa mengakhiri hidupmu, gitu. Nah, itu yang jangan ditiru ya, tidak baik. Mungkin Kak Noval udah baca, belum baca ya? Just Tell Me the Truth, boleh nanti dibaca. Ya, boleh siap. Nanti mampir deh ke
Mampir dong, karena aku udah mampir nih. Kita saling mampir-mampir. Oke, kita closing dulu. Sebelumnya aku Imam selaku pemandu acara mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang dari Instagram, yang dari YouTube, dan dari Zoom tentunya. Oke, wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.